Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, hari ini bertemu kembali kita dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Adapun materi kita hari ini membahas tentang struktur kontrol percabangan. Khusus untuk hari ini kita akan membatasi pada percabangan satu kondisi. Perlu kita ketahui, struktur kontrol percabangan dalam algoritma merupakan cara untuk pemecahan masalah dengan menggunakan syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Jadi di sini pemecahan masalah itu kita harus memenuhi syarat yang diberikan. Jumlah dari kondisi atau syarat itu dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan sebuah permasalahan. Khusus untuk hari ini berarti kita hanya akan menggunakan satu kondisi saja. Baiklah, Ibu akan lanjutkan pada apa itu percabangan. Percabangan itu adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pemilihan tersebut berdasarkan atas kondisi tertentu. Jadi di sini statement apa yang akan dijalankan berdasarkan kondisi yang harus dia penuhi. Di sini statement-statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan akan dieksekusi hanya jika, ingat ya, jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Artinya, apabila kondisi yang dijadikannya syarat tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut tidak akan dieksekusi, tidak ikut dieksekusi atau dengan kata lain diabaikan oleh compiler kita. Contohnya di sini, jika Hanan lulus ujian, maka Hanan akan dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Di sini kondisinya dia berarti harus lulus ujian. Baru dijalankan statementnya nanti dia akan dibelikan motor oleh ayah. Jadi apabila dia kondisinya tidak terpenuhi, apabila Hanan tidak lulus ujian, maka dia tidak akan dibelikan sepeda motor oleh ayah. Baiklah, kita perhatikan. Hari ini kita membahas tentang struktur if satu kondisi, percabangan jika. Ingat ya, jika berarti kita menggunakan perintah if. Di sini, di struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana karena kita hanya melibatkan satu buah ekspresi yang akan diperiksa. Hanya satu kondisi yang harus kita periksa. Di sini, apabila kondisinya terpenuhi, maka jalankan aksinya. Berarti jadi apabila lulus ujian, maka pernyataannya di sini aksinya belikan sepeda motor. Berikut bisa kamu lihat pada flowchart yang sudah Ibu sediakan. Mulai, ini flowchart mulai, apa kondisinya? Tadi kondisinya lulus ujian. Jika lulus, berarti dia diberikan sepeda motor. Jika tidak, berarti prosesnya selesai. Berarti tidak ada yang dieksekusi. Misalnya lagi ada kasus, apabila berusia 18 tahun ke atas, boleh masuk ke bioskop. Jika tidak, berarti tidak boleh. Berarti di sini kondisinya, usia besar sama 18, jika benar berarti boleh masuk. Jika salah berarti dia prosesnya langsung dianggap selesai. Itu adalah contoh kondisi untuk contoh percabangan dengan satu kondisi. Berarti hanya ada satu kondisi yang harus kita penuhi. Berikut di sini sudah Ibu sajikan sebuah program di mana kita akan menampilkan sebuah bilangan bulat yang nilainya itu besar daripada 0. Berikut ada struktur program yang sudah biasa ya. Di sini kita menggunakan variabel integer. Tipe datanya integer, variabelnya itu bernama nilai. Di sini ada cout, berarti kita diminta untuk memasukkan sebuah bilangan. Berarti kita inputkan sebuah bilangan melalui keyboard. Misalnya kita inputkan nantinya 5. Cin nilai, berarti dia akan membaca, si cin ini akan membaca nilai yang kita inputkan melalui keyboard tadi dan dia simpan ke dalam variabel nilai. Selanjutnya apabila di sini nilai besar daripada 0. Kalau tadi kita masukkan 5 berarti dia besar daripada 0. Berarti tampilkan nilai yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Kalau nanti kita masukkan nilai ketika cout ini kita masukkan sebuah bilangan 0. Kalau 0 itu berarti dia kecil daripada 0. Berarti tidak akan ada tampilan yang menyatakan nilai yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Baik, kita coba di sini, kita compile. F9, oke. Ya, tidak ada masalah di sini. Tidak ada error. Setelah itu kita ulang lagi, run dengan F10.
Ini dia tampilannya. Masukkan sebuah bilangan. Kita masukkan 8 misalnya. Maka dia akan menyatakan nilai yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Kita coba lagi. Kita coba masukkan nilainya itu 0. Ini dia, kita ketikkan 0. Tidak ada proses di sini. Dia tidak mengeksekusi. Jadi dianggap prosesnya berhasil. Tidak, dia akhiri prosesnya. Karena 0 itu tidak besar dari nilai, tidak besar dari 0. Di sini dia menyatakan apabila nilai yang kita masukkan besar daripada 0, baru dia tampilkan nilai yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Sekarang kita masukkan 0, berarti dia sama dengan 0. Berarti prosesnya tidak dilanjutkan. Demikianlah materi kita hari ini untuk percabangan satu kondisi. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.